Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita bersama belajar tentang tanda wakaf dan tanda bacaan di dalam Al-Quran. Langsung saja. Yang pertama ada tanda atau simbol mim kecil, biasanya berada di atas ayat. Pengertiannya, tanda mim kecil ini atau simbol mim kecil ini adalah tanda wakaf lazim yang menunjukkan harus berhenti. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian menemukan ada simbol mim kecil di atas ayat, maka harus berhenti. Contoh ayatnya, wabil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ya, di sini ada mim kecil. Kemudian yang kedua ada tanda jim atau simbol jim. Jim ini pengertiannya adalah tanda wakaf jaiz atau boleh, yang menunjukkan boleh wakaf atau wasal, dan hukumnya adalah sama. Tanda ini biasanya berada di atas ayat. Ketika kita menemukan tanda jim ini atau simbol jim ini di atas ayat, maka hukumnya boleh berhenti dan juga boleh terus, dan hukumnya adalah sama. Contoh ayatnya, walladzina amanu. Ya, ini boleh berhenti dan juga boleh terus. Walladzina amanu wa ma yakhda'un. Ya, hanya kita memperhatikan napas kita. Kalau napas kita tidak sampai, ya kita berhenti di sini. Kalau napasnya panjang, boleh dibaca lanjut atau terus. Kemudian tanda yang ketiga adalah lam alif. Nah, ada simbol lam alif sama ya di atas ayat. Nah, seperti ini. Nah, pengertiannya, simbol lam alif ini adalah tanda wakaf qabih atau tidak baik, ya, yang menunjukkan dilarang berhenti. Ketika kita membaca ayat kemudian ada lam alif di atas, maka menunjukkan dilarang berhenti di sini. Tidak boleh berhenti di sini, harus dilanjutkan. Contohnya ayat, la tufsidu fil ardi qalu. Ya, berarti tidak boleh berhenti di sini di fil ard. Tidak boleh berhenti di fil ardi. Maka dilanjutkan. La tufsidu fil ardi qalu. Ya. Kita lanjutkan. Ada simbol shad lam. Ya, ada simbol shad lam. Pengertiannya tanda wakaf hasan atau baik. Nah, jadi ketika kita menemukan ada simbol shad lam di sini seperti ini di atas, ya. Ini maksudnya adalah, atau pengertian tanda ini adalah tanda wakaf hasan atau baik yang menunjukkan harus wakaf dan wasal, namun wasal lebih baik. Ya, saya ulangi. Tanda wakaf hasan atau baik yang menunjukkan harus wasal dan harus wakaf dan wasal, namun wasal lebih baik. Ya. Jadi ketika kita menemukan simbol shad lam seperti ini di atas ayat yang kita baca, ini mengharuskan kita berhenti dan juga mengharuskan kita terus. Artinya boleh berhenti, boleh terus, akan tetapi ketika kita membacanya terus,
itu lebih baik, ya, lebih baik. Artinya ketika kita menemukan tanda ini berarti lebih baik dibaca terus atau tidak berhenti. Contoh ayatnya, bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya. Tapi juga boleh berhenti. Ketika napasnya tidak sampai boleh berhenti di sini. Bil huda. Tapi terus itu lebih baik. Bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ya. Kita lanjutkan. Lagi ada tanda di bawahnya. Ya, kita paskan dulu. Ada tanda qaf lam. Ya, di sini ada tanda qaf lam. Nah, qaf lam. Kalau tadi shad lam, kalau di sini ada qaf lam. Pengertiannya tanda ini adalah tanda waqaf kafi atau cukup. Tanda waqaf kafi atau cukup yang menunjukkan harus waqaf dan wasol, namun waqaf lebih baik. Nah, kalau menemukan tanda ini di atas ayat yang kita baca, boleh terus, boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh terus. Akan tetapi berhenti lebih baik. Ya, perhatikan kata kuncinya berhenti lebih baik. Kalau yang tadi shad lam itu lanjut lebih baik. Kalau yang qaf lam berhenti lebih baik. Nah, perhatikan contohnya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya, lebih baik berhenti di sini. Ya. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ada mim. Nah, simbol mim yang seperti ini. Nah, tanda mim kecil di atas huruf nun atau tanwin menunjukkan bacaannya iqlab. Nah, kalau ini menunjukkan bacaannya iqlab. Iqlab itu membalik. Nah, iqlab itu hurufnya cuma satu, yaitu ba. Ketika membaca ayat kemudian ada nun sukun bertemu dengan ba atau tanwun dhammah tanwin bertemu dengan ba, seperti ini contohnya, maka bacaannya adalah iqlab atau membalik, berubah menjadi mim. Nah, mim kecil ini yang berada di atas ini menunjukkan, ya, huruf tanwin atau huruf nun atau tanwin merupakan bacaan iqlab. Ya, ini untuk membantu supaya membacanya dengan benar. Ya, contoh ayatnya, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, jadi tidak dibaca summun bukmun, tapi dibaca summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya. Baik. Satu lagi ada tanda saktah. Nah, di sini ada tanda saktah. Perhatikan, ada biasanya berada di atas, ya. Kadang berada di bawah. Nah, saktah ini, simbol saktah ini adalah tanda saktah ini menunjukkan berhenti dalam kadar 2 harokat tanpa mengambil napas jika bacaan diwasolkan.
Perhatikan, saya ulangi. Tanda sukun, tanda saktah, saya ulangi. Tanda saktah menunjukkan berhenti dalam kadar 2 harokat atau 2 ketukan seperti ini, tanpa mengambil napas jika bacaan diwasolkan. Artinya berhenti sejenak tanpa bernapas, ya, berhenti sejenak tanpa bernapas. Contoh ayatnya, mim marqatina hadza ma wa'adar rahman. Ya, perhatikan sekali lagi. Mim marqatina hadza ma wa'adar rahman. Jadi berhentinya di sini tanpa bernapas, kemudian dilanjutkan bacaannya. Mim marqatina hadza ma wa'adar rahman. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, itu yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Lain waktu kita lanjutkan kembali tentang bacaan atau tanda waqaf dan tanda baca di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.